Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang, edisi Sabtu 27 Agustus 2022. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional (ATR) BPN telah menyerahkan 4 dokumen rencana detail tata ruang RDTR kepada Badan Otorita IKN Nusantara. Dilansir dari kompas.com, keempat dokumen ini diserahkan dalam rapat koordinasi tindak lanjut penyusunan RDTR IKN pada Senin 8 Agustus yang lalu di Hotel Intercontinental Jakarta. Dokumen perencanaan tersebut diantaranya adalah RDTR Wilayah Perencanaan WP1 Kawasan Inti Pusat Pemerintahan KIPP, RDTR WP2 IKN Barat, RDTR WP4 IKN Timur 1, dan RDTR WP5 IKN Timur 2. Keempat dokumen RDTR yang telah disusun tersebut selanjutnya dapat diproses penetapannya oleh Badan Otorita IKN melalui mekanisme koordinasi di tim transisi IKN. Nah, pemirsa, bagaimanakah analisis konsep tata ruang dalam perencanaan pembangunan IKN? Bagaimanakah kritik atas skema keuangan di dalam pembangunan IKN dan apakah proyek pemindahan ibu kota negara ini layak untuk dilanjutkan? Pemirsa untuk membahasnya kami telah terhubung dengan pakar ekonomi dari Fakta. Beliau adalah Bung Muhammad Hatta. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hatta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana nih kabarnya nih, Bung Hatta? Sehat, Bung? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah, baik Bung. Melihat dan mencermati ya bagaimana letak geografis dari ibu kota negara yang baru, tepatnya di tengah bentang Kepulauan Nusantara, ini kan diharapkan akan menjadi kutub pertumbuhan ekonomi nasional, yang mana keinginannya ini akan menyeimbangkan pendulum pertumbuhan ekonomi yang selama ini terkonsentrasi di Jawa. Nah, menurut Anda ini Bung Hatta, apakah konsep tata ruang di dalam perencanaan pembangunan IKN ini produktif, efektif, dan efisien atau seperti apa ini menurut Anda? Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Produktif, efektif, efisien. Bergantung dalam wilayah apa yang dimaksud produktif, efektif, dan efisien tadi, ya. Kalau itu adalah efektif, efisien, produktif dalam wilayah pengaturan, katakanlah kalau kita sederhanakan seperti sebuah rumah gitu ya, yang rumahnya tadi itu antara antara ruang tamu misalnya dipisah sedemikian rupa dengan ruang utama atau ruang keluarga supaya supaya apa, aurat orang yang tinggal di rumah terlindungi misalnya. Nah, itu bisa saja kemudian dikatakan efektif, ya, atau kemudian efisien dan produktif. Produktif artinya misalnya rumah tadi dekat dengan pasar misalnya, begitu ya. Atau rumah tadi misalnya lampunya menggunakan lampu yang hemat energi, ya bisa saja seperti itu bisa dikatakan efisien, gitu ya. Tapi kalau kemudian produktif, efektif dan efisien tadi, ya, kita apa kita tarik dalam wilayah berkaitan dengan sebuah negara, ya, sebuah negara di mana negara itu punya problem, ya, punya problem-problem spesifik, gitu ya. Maka kami pikir itu tunggu dulu, gitu ya. Apa benar bisa dikatakan produktif, gitu, efektif dan efisien? Sebagai contoh, ya, sebagai contoh. eh eh, Pindah IKN ini kan, pindah tempat IKN ini kan dari APBN itu sekitar sekitar 20% ya.
20% diambil dari APBN ya, diambil dari APBN. Nah, nilainya sekitar 93,5 triliun ya. Jadi persisnya itu 19,2%, ya, 19,2%. Nah, dengan uang 93 triliun itu bisa apa? Bisa menyelesaikan persoalan krisis batubara di PLN. Ya. Kenapa? Karena dengan uang 93 triliun itu, pemerintah bisa membeli perusahaan Bumi Resources. Bumi Resources itu anak perusahaannya dalam bentuk Kaltim, Primakol, ya termasuk Arutmin. Dua perusahaan ini kalau kita lihat produksi batu baranya itu tahun 2020 sampai dengan 80 juta ton ya, 80 juta ton. Nah, itu bisa mengatasi itu kelangkaan atau krisis batu bara PLN yang sekarang terjadi berulang kali gitu ya, terjadi berulang kali. Jadi sebelumnya kan sudah 2022 kemarin terjadi. Ini terjadi lagi nih. Kenapa? Karena perusahaan batubara yang swasta tadi, jadi dari sekitar 557,5 juta ton ya produksi batubara tahun 2020 ya. 81%-nya itu diproduksi oleh 21 perusahaan. 81%-nya diproduksi oleh 21 perusahaan. Ya. Nah, dari 21 perusahaan ini hanya satu perusahaan yang BUMN. Nah, artinya itu dikuasai oleh swasta produksi batubara kita ini. Swasta, yang namanya swasta itu kan apa? Oriented profit. Profit oriented. Orientasinya adalah keuntungan. Sementara sekarang harga jual batubara itu 400 ya, 400 US dollar per metric ton. Sementara PLN menurut undang-undang itu hanya maksimal membeli batu bara itu 70 US dollar per metric ton. Jauh banget kan selisihnya. Tentu mereka lebih menjual ke luar negeri. Kalaupun diwajibkan denda, kena denda, dendanya kecil kok, nggak efektif. Nah, artinya kalau kita kembali dengan logika tadi, kalau seandainya pemerintah itu membeli Bumi Resources gitu ya, dengan uang 90 triliun tadi, itu bisa membeli Bumi Resources. Bumi Resources itu tahun 2021 total asetnya berapa? Ini saya punya datanya ini ya. Total asetnya adalah 4,2 miliar US dollar. 4,2 miliar US dollar kalau kita kali 15.000 itu hanya 63 triliun. Masih lebih itu. Uang 90 triliun untuk beli IKN tadi, untuk bangun IKN tadi. Itu bisa membeli Bumi Resources yang itu bisa menyelesaikan persoalan krisis batubara PLN. Ini yang namanya efektif, efisien, produktif. Kalau IKN itu kan masih belum jelas. Hasil kajian-kajian yang ada bahkan menunjukkan apa? Ya. Nilai tambahnya itu kecil. Nilai tambahnya kecil. Nah, jadi efektif, efisien, produktifnya itu gitu ya. Itu dalam wilayah apa dulu gitu ya. Kalau kemudian tadi diartikan itu sebuah lampu lebih hemat energi yang dipakai gitu ya. Ya memang itu bisa efisien gitu ya. Jarak tempuh kantor dengan rumah para karyawan istana nanti itu sangat dekat sehingga jalan kaki saja misalnya gitu kan. Ya efisien, efektif ya. Tapi itu terkait dengan persoalan teknis itu semata gitu ya. Tapi kalau ada persoalan bangsa, masalah krisis listrik misalnya gitu ya, belum tentu ya, belum tentu. Dan tadi saya tunjukkan ya dengan data yang ada, nggak nyambung ternyata gitu. Kira-kira begitu. Ya, baik, Bung. Lantas kemudian ini kan meskipun pemimpin IKN telah dipilih, ya pembangunan ibu kota baru dinilai banyak pihak merupakan titipan dari para oligarki, ya, yang mana para oligarki ini ingin balik modal sebelum masa jabatan Presiden Jokowi selesai pada tahun 2024. Nah, menurut Anda ini seperti apa ini terkait dengan anggapan sebagian publik tersebut yang
menganggap ya terkesan dipaksakan untuk pembangunan IKN ini. Iya, pembangunan IKN ini kan kalau kita versi dari Kementerian PPN dan Bappenas ya, itu kan menghabiskan 485,2 triliun ya. 485,2 triliun. Nah, dengan uang yang sebesar itu memang eh, apa proyek-proyek itu kan nantinya bisa bisa apa banyak pihak yang kemudian jalan bisnisnya gitu ya, jalan bisnisnya. Ya pihak di situ tentu adalah ya orang-orang yang berkaitan dengan proyek bisnis tadi itu. Hanya saja kita kembali kepada tadi ya antara sasaran, capaian yang hendak dicapai dengan apa yang dilakukan itu kan tidak nyambung tadi. Ya, produktif, efektif, efisien tadi, PEN tadi itu ya, produktif, efektif, efisien itu tidak nyambung dengan persoalan yang ada. PLN krisis batu bara gitu ya. Nah, kalau kita lihat lebih jauh, ketidaknyambungan itu kan bisa lebih kita lihat lebih dalam tuh ya. Misal kan diklaim IKN pindah tempat IKN ini sekali lagi nih ya, pindah tempat IKN ya. Karena spesifik tempat gitu ya. Kalau kita melihat kepindahan tempat IKN ini, mari kita berkaca terlebih dahulu kepada Jakarta sebagai ibu kota ya yang sudah menjalaninya selama 60 tahun ya. Selama 60 tahun itu bagaimana DKI Jakarta gitu ya. Jadi gini, kalau kita ingin membawa sesuatu berita bahagia ya, ya berita apa berita bagus, berita baik, maka ada eh, apa cerita bagusnya yang terlebih dahulu gitu ya. Success story-nya ada gitu ya. Success story-nya DKI Jakarta itu gitu ya. Selama 60 tahun tampaknya tidak atau belum berhasil gitu ya menyelesaikan masalah kemiskinan saja misalnya itu tidak berhasil. Mari kita lihat data tahun 2019. Kenapa data tahun 2019? Karena ini kan sebelum pandemi, sebelum krisis ekonomi. 2019 misalnya dengan garis kemiskinan 663.000 ya rupiah ya per bulan. Jumlah orang miskin di Jakarta itu mencapai 362.000 jiwa. 362.000 jiwa. Alhamdulillah. Ya, mohon maaf. 362.000 jiwa ya. Sementara Kaltim ya 2019 September sama ya dengan garis kemiskinan 643.000, jumlah orang yang miskin berapa? 220.000 jiwa. Ya. Lebih tinggi siapa? Lebih tinggi Jakarta. Ya. Tingkat pengangguran terbuka juga tahun Agustus 2019. Tingkat pengangguran terbukanya juga lebih tinggi Jakarta dibandingkan dengan Kaltim. Kaltim itu 5,9%, sementara Jakarta 6,5%. Tingkat partisipasi angkatan kerja Kaltim sebelum menjadi ibu kota IKN itu lebih bagus, tingkat partisipasi angkatan kerjanya mencapai 65%, ya, 65,9%, sementara Jakarta 63,9%. Padahal Jakarta itu kalau kita ketahui, ya, investasi penanaman modal dalam negeri itu nomor 1 di Indonesia. Penanaman modal asingnya nomor 2 di Indonesia.
Kaltim, penanaman modal dalam negerinya, investasi dalam negerinya itu hanya nomor 5. Investasi asingnya nomor 12. Kalah, ya. Kalah dengan DKI Jakarta. Distribusi uang, 91% uang itu ada di DKI Jakarta. Kaltim hanya 0,3%. 0,3% saja. Artinya, sekali lagi, ya, dilihat dari sisi PDRB misalnya. Dari sisi PDRB itu DKI Jakarta itu peringkat 1 se-Indonesia. Kaltim itu hanya peringkat 8. Ya, peringkat 8. Artinya, kalau tadi dikatakan atau capaiannya adalah ingin apa? Ingin membawa kemakmuran, ya, ingin membawa keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya di wilayah barat tetapi juga ke timur, gitu ya, wilayah timur. Bahasa lainnya itu adalah Indonesia sentris, gitu ya. Ini tampaknya nggak nyambung, gitu ya, nggak nyambung dengan targetnya. Karena DKI Jakarta sebagai yang seharusnya menjadi success story itu nggak terjadi, gitu. Ketika kemudian antara capaian target itu tidak nyambung dengan apa yang dilakukan, maka jangan heran kemudian ada orang menduga bahwa ini adalah proyek permainan. Permainan dalam artian apa? Proyek permainan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu saja. Dalam hal ini adalah oligarki. Nah, jadi seperti itulah kemudian logikanya, gitu ya. Kenapa kemudian orang bisa mengambil kesimpulan seperti itu? Kami pikir begitu. Ya, baik Bung. Jika memang IKN yang diproyeksikan untuk menjadi milestone ya, dan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi di Indonesia tampak jauh dari kenyataan, apalagi secara teori, sebagaimana penjelasan Anda juga akan sangat sulit direalisasikan. Lantas kemudian apakah proyek pemindahan ibu kota negara ini layak untuk dilanjutkan? Kira-kira bisa dijelaskan juga bagaimana catatan Anda terkait konsep pembangunan yang mampu menjadi kutub pertumbuhan nasional dan juga menjadi pusat pertumbuhan regional secara adil, merata di pemerataan ekonomi. Nah, dengan ketidaknyambungan antara capaian yang hendak dicapai, target yang hendak dicapai dengan apa yang dilakukan itu, maka kami berpendapat sangat tidak layak untuk dilanjutkan. Sangat tidak layak. Sangat tidak layak. Terlebih kemudian, mari kita lihat. Ya, mari kita lihat. Kondisi kondisi APBN kita itu sudah sangat dibebani yang namanya apa? Dibebani yang namanya utang. Di RAPBN 2023, ya, RAPBN 2023, kita ini bayar bunga 440 triliun, naik hampir 10% dibandingkan 2022 ini. 2022 ini kan 405 triliun, ya, 405 triliun. 440 triliun. Ya. Kalau kita lebih detailkan, ya, 22% kita ini habis untuk bayar bunga saja. APBN kita itu. Ya. Itu belum pokoknya. Pokoknya itu sekitar 481 triliun. Ya. Jadi kalau kita total antara bunga dan pokok itu 887 triliun. Sementara pendapatan negara, ya, penerimaan pajak, ya, plus hibah, ya, itu hanya 1.800 triliun. Artinya rasionya itu hampir 50, atau tepatnya adalah 48%. Ya. Jadi pendapatan negara kita itu habis untuk apa? Habis untuk bayar bunga plus pokoknya. Kalau kemudian ini dibebani lagi dengan belanja yang tidak jelas sasaran manfaatnya, tadi dikatakan produktif, efektif, efisien tadi, maka kami memahami ini sangat tidak layak, gitu ya, sangat tidak layak. Kalau kita lihat dari sisi belanja negara, dari
sumber pendapatan belanja negara gitu ya. Belanja negara itu 2.700 triliun. Ya. Duitnya dari mana? Duitnya ya, itu adalah penerbitan surat berharga negara ya, secara bruto 1.300 triliun, pinjaman bruto 63 triliun, 1.363 triliun. 1.363 triliun ini 50% dari belanja negara tadi 2.700. Bayangkan ya, belanja ya, belanja negara kita itu dari sisi pengeluarannya dibebani dengan utang, bayar utang bunga plus pokok. Dari segi sumber itu juga dari utang. Ya. Ini kondisi fiskal APBN kita sangat ngenes, gitu ya, sangat menyedihkan. Kalau kita bandingkan dengan Sri Lanka, itu hampir-hampir mirip. Ya. Belanja bunganya APBN Sri Lanka itu ya, tahun 2021 28%. Indonesia berapa? 22%. Ya. Sumber duit APBN-nya 58% itu dari utang. Itu Sri Lanka yang kemarin kolaps. Ya. Viral itu ya. Yang bangkrut gitu. Kita, sumber APBN kita Pak, 50% dari utang. SBN bruto plus pinjaman bruto. Dengan kondisi APBN yang seperti ini, maka sangat tidak layak untuk kita lanjutkan. Gitu ya. Terlebih tadi sudah dari asal memang tidak nyambung antara capaian target yang hendak dicapai dengan apa yang dilakukan. Ya. Kalau capaian itu memang nyambung, maka biasanya nilai nominal itu nggak ada masalah. Contoh, seorang orang tua pengen mengkuliahkan anaknya atau mensekolahkan anaknya gitu ya. Meskipun biaya sekolahnya itu begitu mahal bagi pendapatan dibandingkan pendapatan orang tua tadi. Maka apa? Maka orang tua itu akan mati-matian mencari biaya agar anaknya bisa sekolah. Bagi dia nilai nominal yang sangat tinggi dibandingkan pendapatan harian, pendapatan bulanannya itu nggak ada masalah. Tapi nyambung gitu ya. Nyambung antara capaian bahwa anak ini diharapkan nanti menjadi yang lebih soleh, lebih sukses. Nyambung gitu. Nah, yang ini kan nggak nyambung. Jadi, sudahlah tidak nyambung, nominalnya maksa gitu ya, duitnya maksa. Gitu. Jadi kalau nyambung, insya Allah rakyat Indonesia juga mendukung. Ini nggak nyambung. Apalagi kondisi APBN seperti ini ya semakin tidak layak. Jadi kami pikir begitu. Ya, baik Bung Hatta. Lantas kemudian terakhir ini, kira-kira apa saran dari Anda terkait dengan IKN ini dan harus seperti apa ini, terutama bagi kita kaum muslimin di Indonesia? Iya, jadi kami di awal itu sudah menyinggung ya, bahwa kalau diibaratkan seperti sebuah rumah, ya, oke lah, efektif, efisien karena rumahnya dekat pasar, ya, dekat rumah sakit, eh, apa ruang tamunya itu dibikin sedemikian rupa agar aurat si pemilik rumah tidak terlihat. Itu kan efektif ya, bagus, lebih bagus. Ya. Itu pengaturan ruang, ya, pengaturan tempat. Dalam artian apa? Maksud saya begini, rumah yang awal itu kurang bagus tuh ya, penempatan ruang tamu dengan ruang utamanya, ruang keluarga. Akhirnya dia pindah rumah. Akhirnya dia pindah rumah. Agar apa? Agar mencari ruang tamu dengan ruang keluarga itu terpisah dengan baik sehingga menjaga aurat pemilik rumah. Tapi itu kan dari sisi rumah. Dari sisi pengaturan rumah tangganya bagaimana? Ya. Apakah rumah tangga itu diatur gitu ya? Apakah rumah tangga itu diatur menggunakan hijab, menutup aurat gitu ya? Apakah rumah tangga tadi itu diatur misalnya penghuninya tidak boleh, misalnya anak-anaknya tidak boleh keluar malam, gitu ya, tidak boleh keluar malam. Maksimal sore jam 5 sudah di rumah, nggak boleh keluar malam. Itu kan diatur, punya aturan.
Jadi ketika kita bicara pindah rumah, dalam hal ini adalah pindah IKN, maka kita tidak hanya bisa tidak sebatas kemudian bicara sosok bangunan yang akan didirikan, gitu ya. Di sana itu ada bicara namanya aturan, rules of the game, aturan mainnya. Aturan main bagaimana caranya PLN ini tidak krisis batu bara, gitu kan? Bagaimana caranya PLN ini tidak krisis batu bara? Kalau dengan cara yang seperti sekarang, PLN itu akan selalu krisis batu bara. Kenapa? Karena batu baranya dimiliki oleh pihak swasta. Gitu. Ya, dimiliki oleh swasta. Gitu. Nggak akan selesai urusannya. Distribusi harta kekayaan. Gitu ya. Distribusi harta kekayaan 91% ada di Jakarta. Kenapa kemudian uang 91% ada di Jakarta? Karena memang di dalam sistem keuangan yang kapitalistik itu membolehkan apa? Membolehkan yang namanya riba dan menimbun harta kekayaan, kanzulma. Dimanapun tempat IKN-nya, mau itu di Kaltim, di Kaltara, di Kalbar, Kalteng, atau di Sulawesi, atau bahkan mungkin di Papua, nggak akan selesai itu urusan masalah distribusi harta kekayaan yang adil bagi rakyat Indonesia. Kenapa? Karena aturan main sistem keuangannya itu adalah ribawi, ya, yang itu membolehkan riba dan kanzulma, menimbun harta kekayaan. Tidak akan pernah selesai. Tidak akan pernah selesai krisis batu bara bagi PLN kalau aturan main batu baranya masih seperti itu. Dimanapun, secanggih apapun IKN-nya, saya mengandai-andaikan bagaimana ya cara apa IKN itu istananya itu tidak berpijak di atas tanah gitu ya, mengawang-awang di udara, saking canggihnya, saking canggihnya. Nggak akan nyambung dengan urusan problematika negara kita, nggak nyambung gitu. Jadi sekali lagi bicara negara tidak hanya bicara tempat, bicara IKN, tapi bicara juga aturan main. Ketika aturan main ini tidak berubah, maka itu ganti casing saja namanya. Yang namanya ganti casing ya apa ibarat komputer itu gitu ya, softwarenya itu yang jadul gitu ya. Pentium 1 diganti dengan casing yang canggih gitu. Nggak akan bisa menyelesaikan masalah. Kita ganti casing kok. Nah, jadi hanya pikir apa akan lebih bagus, akan lebih produktif, efektif dan efisien kalau pemerintah mau berpikir bagaimana mengganti aturan main yang kapitalistik yang notabene-nya benar-benar sudah merusak diganti dengan ekonomi syariah. Itu yang kami usulkan. Kalau tidak menyentuh aturan main, ya itu ibarat seperti apa bertepuk sebelah tangan saja gitu ya, nggak akan bisa, tidak akan bisa. Ya contoh misalnya apa negara misalnya seperti apa itu negara sebuah negara saya agak lupa namanya. Sebentar ini datanya kok saya lupa ya. Kazakhstan atau apa gitu ya namanya. Nah, itu kan punya ibu kota baru itu. Jumlah penduduknya lebih sedikit ya. Negara ini ya. Jumlah penduduknya lebih sedikit Kazakhstan ya. Penduduk populasinya hanya 18,3 juta. Ya. Mereka kaya raya dengan sumber daya alam ya. Ya, uranium sangat banyak di sana ya. Punya ibu kota baru yang namanya Astana. Ibu kota barunya canggih, bahkan Pak Presiden SBY dulu pernah terkesima gitu ya dengan ibu kota itu. Tapi apa yang terjadi tahun 2021 kemarin? Ya, ya, krisis sangat parah gitu ya, bahkan terjadi chaos jadinya. Ya. Karena rakyatnya protes, miskin gitu ya, padahal sumber daya alamnya banyak. Itu bukti ya. Ibu kota baru tetapi aturan mainnya tidak nyambung ya, zolim, kapitalistik ya tidak akan menyelesaikan masalah. Kami pikir begitu. Terima kasih, mohon maaf.
Ya, baik, Mas Wani, penjelasan yang luar biasa ini. Terima kasih, Bung Hatta. Ya, jadi itu ya, para pemirsa sekalian, pindah ibu kota tidak hanya sekedar pindah secara materi, tetapi bagaimana mindset untuk membangun sebuah negara harus benar dan sesuai syariah. Terima kasih, Bung Hatta ini. Syukron wa jazakumullahu khairan kasiron. Terima kasih sudah hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi lain waktu dan juga lain kesempatan. Semoga segera sembuh, segera sehat, dan bisa beraktivitas normal seperti sebelumnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik pemirsa, demikianlah kabar petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami pekan depan di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.